Halo, apa kabar pemirsa? Kameranya di sini. Akan kombor kali gue. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, ini gimmicknya kameramen ya pemirsa ya, disclaimer. Ini pemirsa kalau umpamanya kita berbicara ya, pemirsa itu pernah nggak sih ketemu sama mungkin orang, teman, sahabat, ataupun mungkin keluarga kita yang mulutnya agak lumayan bau. Gimana? Ini nggak sih tracking nggak sih menurut pemirsa yang ada di rumah? Atau mungkin kita kayak aduh gitu mau ngomong tapi segan, kemudian juga tapi kalau nggak ngomong kok bau gitu ya, kitanya sendiri kayaknya merasa sungkan gitu ya pemirsa ya. Nah, namun sebenarnya kalau kita berbicara tentang bau mulut itu kan otomatis kita harus tahu ya indikasinya kenapa sih kok mulutnya bisa bau gitu. Otomatis apakah tidak pernah dirawat, kemudian apakah tidak pernah dijaga, karena ternyata penting loh pemirsa untuk bisa menjaga kesehatan mulut dan juga gigi. Nah, untuk apa? Karena untuk tentunya agar perawatan tersebut ya mulut kita biar tidak bau, gigi kita juga bersih, kemudian juga untuk mengunyah makanan yang akan kita makan pun sehingga sampai ke dalam pencernaan pun sempurna seperti itu. Nah, untuk episode kali ini kita bakal membahas perihal bagaimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi, tapi lebih spesifikasi, yaitu ke lansia. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, nanti seperti biasa Aziz bakal keliling-keliling ya. Nanti katakan kita ngobrol-ngobrol bersama dengan orang yang Aziz temuin. Kemudian nanti juga kita akan dijelaskan secara detail sama ahlinya. Salah satu dokter gigi yang berada di Puskesmas Tirto, Kota Pekalongan. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, tetap ikutin kita terus hanya di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah ini kayaknya Aziz ketemu sama gengnya Aziz karena ini pakainya sama pemirsa, pakai hitam-hitam. Halo Mas Bro, sorry ganggu waktunya, boleh ya? Gabung kan satu brand nih, ya pakai hitam-hitam sini ya. Kayaknya lagi Aziz nih, ini kita bisa jadi teman ya. Udah mirip nih, hitam ya. Setuju? Setuju. Oke, kita kenalan dulu pemirsa. Ini dengan Bro siapa? Fadil. Ya. Kalau ini Kiki. Fadlan. Lo Fadlan aja. Ya Fadlan gitu. Lo dari mana sih? Dari sini Kandang Panjang sendiri. Oh, ini Kandang Panjang. Ya. Kalau kamu? Bojong. Bojong kok jauh. Ini berarti temennya. Apa musuhnya? Adik saya. Oh, adik. Iya. Kok nggak mirip? Sepupu. Gue curiga di pemirsa ya. Oke. Nah, di sini lagi ngapain kalau boleh tahu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih detail? Ini lagi nyantai aja, Mas. Nyantai aja ya, nyantai kayak liburan. Wih, liburan, yang lain kerja lo pada libur. Iya. Iya, kirain cari cewek gitu. Enggak ya? Enggak ya. Kalau lu lagi ngapain? Nganter ibu ini mumpung main gitu. Oh, ya. Nganter ibu ini mumpung main. Iya. Gimana tuh deskripsinya, coba jelasin. Gabut, Mas. Oh, gabut gitu. Tapi kalian nggak pacaran kan ya? Enggak lah. Hostnya brutal ya. Oke, kita lagi ngobrolin tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk lansia. Di rumah masih ada kakek atau nenek? Enggak ada, orang tua sudah tidak ada semua. Oh, orang tua sudah nggak ada semuanya. Kalau kakek nenek ada nggak ada? Udah nggak ada ya. juga. Kalau kamu masih ada kakek nenek nggak? Enggak ada. Udah nggak ada. Kalau ibu usianya berapa? Ibu Kurang lebihnya 61. Oh, 61 udah masuk lansia berarti ya. Iya. Nah, pasti tahu dong gimana cara menjaga mulut dan juga gigi untuk lansia. Coba deh sebelum Aziz tanyain itu, kamu tahu nggak sih pengertian menjaga gigi dan mulut itu apa menurut kamu? Setaunya aja, menjaga gigi dan mulut. Kurang tahu saya. Oh, kurang tahu. Kalau kamu coba tahu nggak apa itu pengertian menjaga gigi dan mulut? Pengertian menjaga gigi dan mulut. Setaunya kamu aja. Setaunya kalau di usia lansia itu udah kan udah lansia. Ya, udah lansia tua. Itu kan cenderung giginya udah habis. Kurang kemudian kuat, diganti sama gigi besi. Gigi pasangan lah. Gigi nurut aja lagi. Gigi pasangan. Oke. Kemudian menurut kamu nih ya, kamu kenapa sih lansia itu harus menjaga gigi dan juga mulutnya gitu? Menurut kamu biar apa gitu? Biar tetap kuat lah kalau sampai usia tua ya. Biar tetap kuat. Kuat apanya dulu nih?
kuat giginya gigi, ya, dan kuat giginya, mulutnya untuk ngomongin tetangga gitu. Masuk. Ini masuk ya. Oke, coba mau tanya sama kamu, kalau kamu sendiri ada nggak? Kalau ini kan saudara kamu bilang kalau mamanya kenapa lansia harus menjaga gigi dan mulut biar giginya tetap kuat. Nah, menurut kamu apa? Ya sama aja sih saya. Ya nggak boleh, nggak boleh. Ya, Nggak boleh, nggak boleh. Lu harus punya jawaban sendiri, coy. Masa lu dia punya pacar, nanti pacarnya dia barengan sama lu kan nggak boleh. Enggak lah. Iya, makanya ayo cepetan apa? Berarti- Satu aja menurut kamu apa? Biar apa? biar Ikutin aku. Biar semua baik baik saja, saja ketika ketika dia dia mencintai. Dia pusing pemirsa ya. Oke, nah sekarang ada hal yang penting lagi nih menurut kamu ya. Apa sih yang menyebabkan kerusakan gigi menurut kamu? Dan berarti menurut kamu apa? Biasanya yang namanya gigi rusak itu karena kenapa sih gitu? suka makan manis-manis. Suka makan manis-manis. Iya. Jadi aku nggak bisa dimakan ya bro ya. Iya. Masuk? Pahit. Pahit katanya bisa. Oke, kalau lu sendiri gimana? Menurut kamu kenapa sih faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gigi itu bisa rusak gitu? Faktor-faktornya itu adalah dari kurangnya menjaga Menjaga gigi, yaitu dari kurangnya sikat gigi. Oh, jadi Gosok nggak gigi. rajin, nggak rajin ya ketika gosok gigi. Ya. Terus ada lagi mungkin Terus sering makan coklat-coklat. makanan yang Makanan manis, yang manis-manis, ya. gitu. Terus satu lagi dong biar sunah 3. Satu lagi Terus karena sering mantan yang bergejolak tinggi. masuk. Pusing ya, hidup pusing ya. Iya. Iya. Jadi enjoyin aja ya bro ya. Iya. Oke, Di bawah oke. di bawah santai aja. Di bawah santai aja. Iya. Oke deh. Kak selamat. Alhamdulillah ya. Uang selamat. Selamat. Kesehatan selamat. Selamat. Rumah selamat. Selamat insya Allah. Banjarmasin selamat. Banjarmasin selamat. Iya kak, teman mukanya pratin ya. Takut ya pemirsa ya. Iya. Ini kakaknya ceweknya lagi makan, jadi kita jangan ganggu ya Iya, pemirsa. betul. Kita ngobrol sama Kak Selamat. Kak Selamat kalau boleh tahu dari mana kak? Dari Pemalang. Wah jauh ya kak ya. Ceweknya orang Pekalongan. Orang Pemalang. Oh ini orang Pemalang juga. Iya. Oh kok sampai ke Pekalongan ada apa kak? Ada acara mau buat NPWP. Wah Iya, luar betul. biasa. Ini rajin taat pajak nih pemirsa ya. Perlu dicontoh ya. Ini bagus nih berarti ya. Iya. Suami istri, calon suami istri yang Udah. bagus ya. Udah suami istri. Oh sudah suami istri ternyata. Oh udah punya BPJS? Belum. Oh belum. Bikin ya kak ya? Siap. Lu malah nyaranin BPJS. Ini acaranya bukan acara BPJS, bercanda tapi Oh, kak. iya, betul. Oke Kak Selamat, ini Aziz lagi ngobrolin perihal kesehatan gigi dan mulut lansia. Di rumah masih ada kakek atau nenek atau ibu yang sudah lansia? Masih ada. Oh, ada ya, jadi Kakek, tahu ya iya. bagaimana cara merawat lansia terutama gigi dan juga mulutnya. Iya. Kalau kakak sendiri merawat gigi dan mulut untuk lansia, untuk orang tua atau kakek neneknya kakak gimana? Ya paling kalau sebelum tidur Heeh. sikat gigi. Suruh sikat gigi. Iya, sebelum tidur sama bangun tidur. Bangun tidur, Iya. terusan Sebelum tidur. Iya. Iya. Sikat gigi, nggak disuruh kumur-kumur pakai kinang gitu. Biasanya kan Enggak. kalau kakek nenek ada kinang-kinangan gitu. Itu enggak musim. Nggak musim Iya. ya. Tahu Kakek kakak tahu milenial. kinang-kinangan nggak? Oh, yang kayak gini tuh. Ya, kinang-kinangan itu yang sama mantan itu loh, kenang-kenangan. Oh iya. Kirain yang nyala malam-malam itu. Oh, kunang-kunang. Oh iya. Lucu. Masa ya Mas ya? Iya. Kemudian Mas, kalau misalnya kita berbicara tentang apa tuh namanya kesehatan gigi ya. Iya. Menurut kakak lansia kan biasanya giginya kan banyak yang mungkin ompong gitu ya. Dimakan Perlu nggak? ular. Apa? Dimakan ular. Kira dimakan tetangga. Loh. Perlu nggak sih seorang lansia itu menggunakan gigi palsu menurut Kak Selamat? Menurut aku sih nggak Nah. perlu ya. Apa? Nggak perlu. Nggak perlu soalnya Soalnya mungkin ya akan mengganggu lah. Bahkan mengganggu. nggak kenceng apa gimana apa itu. Nah kalau umpamanya nggak pakai gigi palsu kan malahan nanti mengganggu untuk mengunyah makanan yang akan masuk ke dalam pencernaan, Mas Selamat. Ya Gimana dong? untuk kakek neneknya jam milihnya yang makanannya yang nggak atos-atos lah gitu. Oh, jangan dikasih jonggol Iya, gitu betul. ya. Yang pakai roti apa gimana Pakai gitu. roti ya. Oke ya.
Bener juga ya pemirsa ya. Tapi kalau mamanya diperiksakan ke dokter gigi, kemudian dokter gigi merekomendasikan untuk lansia ini menggunakan gigi palsu, Mas setuju enggak? Enggak ya? Iya. Pokoknya nggak mau dokter Nggak gitu mau. ya? Soalnya itu kan jangka pendek doang, nggak jangka panjang. Oke. Nanti Kalau kan ada masanya juga. ada gitu kan. masanya Iya. untuk giginya neneknya tumbuh lagi. Enggak, maksudnya ntar pasti hancur lagi. Oh, iya, iya, Ntar iya. harus nambah lagi. Nambah kan lagi banyak tuh, biaya. banyak biaya, ribet ya. Kalau gratis nggak masalah. Oke, nggak masalah. Oke, Mas Rahmat penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya ataupun dokter gigi bahwa pentingnya untuk menggunakan gigi palsu untuk lansia itu seperti apa? Penasaran kan? Iya. Kita lihat ke kamera sana bareng-bareng, kemudian kita bilang check it out gitu ya. Iya. Oke, 3, 2, 1, Check it out. Ya, kesehatan gigi memang kita tahu bahwa kesehatan gigi adalah kesehatan yang ada pada rongga mulut kita, termasuk juga seluruh bagian dari gigi, mulut, lidah, kemudian bagian dari lidah di dalam pengucapan, kemudian untuk mastikasi ataupun untuk kita misalkan untuk makan kayak gitu. Kalau kita tidak bisa untuk menjaga kesehatan gigi, rasanya nggak nikmat ya untuk kita makan, kita untuk bicara. Seperti itu, jadi kita harus menjaga khusus untuk kesehatan rongga mulut kita, karena rongga mulut itu sebagai umpan pertama atau pintu utama masuknya makanan. Nah, masuknya makanan apabila kita mencernanya dengan baik, insya Allah nanti akan kedepannya akan baik. Namun kalau untuk di dalam pencernaan kita diawali dari dalam rongga mulut kita sudah tidak baik, nanti kedepannya akan berefek di jangka panjangnya, bisa masuk ke dalam rongga mulut yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Untuk para lansia harus menjaga kesehatan gigi dan mulut, karena memang kondisi lansia itu kita tahu bahwa ada penyusutan atau penurunan dari fungsi tulang. Terutama kalau yang di gigi ya, fungsi tulang dari giginya itu akan mengalami penyusutan. Kadang lansia itu apabila ada yang dengan penyakit tertentu, penyakit sistemik misalnya gula, nah, itu akan terjadi perlekatan dari gusi yang tidak sempurna, sehingga di dalam gusi itu juga nanti bisa ada terjadi mudah pendarahan, kemudian bau mulut, kemudian ada kegoyahan gigi. Nah, kalau lansia yang tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan baik, itu akan menyebabkan suatu penyakit di dalam rongga mulut. Bisa saja radang gusi, kemudian penyakit periodontal atau radang penyangga giginya, atau bahkan sampai infeksi. Faktor yang menyebabkan banyak sekali ya. Kalau lansia yang nggak mau untuk menjaga kebersihan mulut nih, kadang sudah lansia itu sudah males ya, sudah kembali ke sejak awal lagi untuk seperti kanak-kanak. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu untuk faktor-faktor apakah dari kebiasaannya. Nah, kebiasaan di sini ada kebiasaan dari kesehatan mulut sehari-hari, misalkan rajin nggak nih sikat giginya minimal sehari 2 kali pasca setelah makan sama mau tidur. Kalau memang lansianya itu juga males-males ya, ini bapak ibu yang sudah sepuh kayak gitu, untuk menjaga kebersihannya malas, otomatis akan cepat terbentuk yang namanya karang gigi. Nah, karang gigi juga akan menyebabkan namanya radang gusi. Nanti lama-kelamaan kalau tidak dirawat juga akan menyebabkan salah satunya adalah infeksi. Kemudian juga bau mulut ya. Nah, kalau tidak dijaga lagi makannya juga sembarangan, seperti sukanya manis-manis, kemudian sukanya soda-soda, kemudian minum kopi, teh yang tidak dijaga untuk kebersihannya secara rutin, nantinya juga akan menyebabkan flek atau pewarnaan di gigi, sehingga kurang estetik juga di dalam mulut dari pasien tersebut atau dari lansia. Oke, kita lanjutin lagi pemirsa, masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Senang ya kalau umpamanya kita ngobrolin tentang kesehatan in real life kita gitu kan ya. Nah, coba Aziz ngobrol lagi tentunya sama masyarakat Kota Pekalongan yang ada di sini. Assalamualaikum Pak, ganggu waktunya nggak apa-apa ya Pak ya? Waalaikumsalam. Bapak, boleh ya ganggu waktunya Pak? Ya boleh. Boleh. Pak, kenalan dong dengan Bapak siapa Pak? Triyono. Pak Triyono. Bapak pasti anak nomor 3 dari saudaranya ya Pak ya? Saya sebenarnya anak nomor 1. Oh, 1. Terus?
Nah, terus Nggak ada terusannya. terusannya adik saya ada 8. Oh, ada 8. Kan namanya Triyono ya Pak ya. Tri kan biasanya identik dengan 3 ya Pak ya. Oke, tapi ternyata Mbak Triyono ini anak pertama. Oke. Pak, di rumah masih ada lansia nggak Pak? Atau orang tua yang sudah lansia atau nenek? Masih ada ya? Masih ada semua. Masih ada semuanya. Tahu nggak Pak, perawatan gigi untuk lansia itu baiknya seperti apa sih Pak? Tahu nggak? Nggak tahu. Setaunya aja. Nggak tahu ya, berarti giginya nggak pernah periksain Pak? Nggak pernah. Nggak pernah, ya udah sehat ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Tapi menurut Bapak nih ya, sepengetahuan Bapak Triyono aja, untuk periksa gigi itu minimal berapa bulan sekali sih Pak? Saya nggak pernah kok. Nggak pernah ya? Ya naik gigi sakit pernah, tapi Nek periksa rutin nggak pernah. Nggak pernah. Tapi menurut Bapak itu penting nggak Pak? Ya dibilang penting sih penting. Penting. Nah, kalau penting biasanya kurang lebihnya nih kira-kiranya menurut Bapak bagusnya berapa bulan sekali sih Pak periksa gigi itu? Saya itu nggak pernah periksa. Oh iya, muter gini terus. Terus Ya udah deh, kita lanjutin pertanyaan selanjutnya aja ya Pak ya. Oke, Pak, biasanya kalau mamanya menurut Bapak nih, kalau mamanya gigi sakit ya kemudian Jadi diobati. belum ke pertanyaan padahal. Faktor-faktor karena sakitnya itu biasanya karena kenapa sih Pak menurut Bapak? Ya meter kotoran itu. Kotoran karena nggak pernah dibersihin itu ya, jadi disikati terus pakai sikat cucian baju ya Pak ya. Odol. Iya. Udah. Jangan ya Pak ya, nanti mulutnya ngangkang ya Pak ya pakai sikat baju ya. Tapi Pak, menurut Bapak pribadi ya, biasanya apa tuh namanya permasalahan yang muncul saat gigi sakit itu apa aja sih Pak? Ya, senut-senut itu sih. Senut-senut, gigi bolong, terus gigi berlubang, giginya bolong, jadi goyang-goyang itu. jadinya goyang. Bahasa Inggrisnya oglek. Ya. Terus ada lagi mungkin? Ya itu aja ya Pak ya. Udah ya Pak, yuk Pak kita tidur aja yuk. Oke Pak, Bapak penasaran nggak sih penjelasan dari dokter gigi gitu kan ya, sebenarnya untuk baiknya kita ngecek ataupun check up kesehatan gigi itu berapa bulan sekali, dan biasanya masalah-masalah yang timbul penyakit gigi itu biasanya apa saja gitu. Ya, biasanya Bapak nggak usah jawab, nanti dokter yang akan jelasin. Kita lihat kamera sana, nanti kita bilang bareng cekidot gitu ya. Oke, 3, 2, 1. Cekidot. Oke, mantap. Untuk para lansia yang sudah ompong ya bahasa awamnya, atau sudah tidak punya gigi, itu sebaiknya menggunakan gigi palsu. Kenapa? Karena untuk gigi palsu sendiri itu berfungsi sebagai untuk membantu di pengucapan, kemudian untuk membantu dalam pengunyahan makanan, kemudian untuk estetik juga. Namun tidak lansia pun juga apabila mempunyai gigi yang sudah pernah dicabut, dan harusnya memang sebaiknya menggunakan gigi palsu. Namun untuk gigi palsu itu juga masing-masing ya ada jenis-jenisnya. Jadi ada yang lepasan, cekat, kemudian untuk yang lepasan itu juga ada jenisnya yang namanya akrilik, kemudian valplas. Kalau yang untuk permanen sendiri ada yang namanya gigi tiruan cekat, porcelain fused to metal, kemudian ada yang full porcelain juga ada. Jadi masing-masing indikasi atau penggunaannya pun berbeda, biayanya pun juga berbeda. Untuk para lansia memang sebaiknya menggunakan gigi palsu, karena untuk kalau gigi palsu sendiri itu kalau memang sudah lama pasien sudah pernah menggunakan, namun beberapa saat tidak menggunakan lagi, itu nanti akan ada terjadi pergerakan gigi atau pergeseran gigi, baik dari segi antagonisnya ataupun dari samping kanan kiri giginya, sehingga nanti kalau ada pergeseran untuk dari gigitannya kita tidak akan pas, sehingga nanti tidak bisa untuk secara pas dalam mengunyah makanan, kemudian untuk pengucapan itu nggak pas. Seperti kita tahu kalau
kita itu tidak punya gigi depan, itu kita nggak bisa untuk mengucap secara normal atau secara fasih. Ngaji pun juga nggak fasih begitu. Jadi tetap harus menggunakan gigi palsu, karena gigi palsu selain buat estetik ada memang fungsinya sebagai untuk pengucapan, yaitu sudah harus wajib lah kalau untuk yang depan sebaiknya, karena memang ada penurunan fungsi tulang gigi. Kalau terlalu lama tidak menggunakan gigi palsu itu nanti akan ada penyusutan, sehingga untuk ada penyusutan dari fungsi tulang gigi itu nanti lama-lama kalau tidak dibuatkan, akhirnya kalau sudah sadar, oh saya nggak bisa makan nih, padahal fungsi dari tulang penyangganya udah turun, akhirnya tidak bisa dibikinkan gigi palsu karena tidak ada penyangga. Jadi bikin untuk membuat susah untuk ngunyah makanannya. Nah itu yang karena kalau pengunyahan makanan tidak sesuai dengan ketentuan aja nanti akan berpengaruh di proses pencernaannya kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita makan masih dalam bentuk gelondong-gelondong kan susah ya untuk menelan makannya. Nah susah juga itu. Untuk nanti kita ketika ngunyah makanan nggak lembut, itu juga nantinya akan berpengaruh di lambung. Kalau perawatan gigi palsu ada beberapa ya jenisnya. Untuk yang gigi palsu yang lepasan memang sebaiknya kalau malam hari itu dilepas, sehingga nanti ketika tidur tidak menggunakan gigi palsu, karena gusi itu juga isinya kan pembuluh darah, butuh untuk istirahat juga. Ketika kita tidur kita untuk gigi palsunya dibersihkan dulu, disikatin, kemudian ditaruh di air, sehingga nanti untuk kita mau pemakaian lagi, dibersihkan lagi, selalu akan bersih dan tidak timbul bakteri dan tidak menyebabkan bau mulut. Seperti itu. Kemudian kalau yang permanen itu seperti kita sikat gigi biasa. Kalau permanen kan nempel ya di giginya, sehingga tetap bisa untuk melakukan sikat gigi seperti biasa. Kita sikat gigi ya disikatin di semuanya kayak gitu. Jadi tidak ada untuk prioritas harus bagaimana, enggak. Namun tetap untuk penyikatan kan harus sesuai dengan tata cara menyikat gigi yang baik dan benar. Mungkin yang geraham itu harus memutar, yang depan naik turun. Jangan asal-asalan menyikat gigi, karena yang asal-asal nyikat gigi aja nanti juga akan berpengaruh di beberapa giginya, akan terjadi namanya abrasi atau terkikis akibat dari sikat gigi yang terlalu keras dan tidak sesuai dengan ketentuan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Banyak permasalahan yang kita temui ketika berhubungan dengan pasien ya. Ada yang pasien itu lubang dengan sudah lubang yang sampai dalam, sudah mengenai saluran saraf gigi sehingga dia kesakitan. Nah, kemudian ada juga yang sudah infeksi, kemudian ada bau mulut. Nah, sekarang bau mulut itu juga banyak nih penyebabnya. Bisa karena pembersihan karang gigi yang tidak maksimal, atau tidak pernah atau belum pernah membersihkan karang gigi, atau karena penyakit sistemik seperti misalnya penyakit diabetes mellitus. Nah, seseorang dengan penyakit diabetes mellitus akan menimbulkan bau yang tidak sedap di dalam rongga mulutnya karena proses metabolisme di dalam tubuh yang tidak sempurna, sehingga beberapa permasalahan tadi juga bisa terjadi di pasien-pasien atau lansia ataupun yang orang dewasa dengan datang yang sudah dengan kasus sampai dengan keparahan tingkat tinggi, misalnya plekmon sampai infeksi yang menyumbat jalur napas, itu juga ada. Jadi Bapak Ibu mungkin yang di sini yang untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya itu harus sejak dini, itu juga perlu diterapkan pada anak-anak kita, karena memang sejak dini itu harus diterapkan kebiasaan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Bagaimana kita mengedukasi pada anak-anak harus banyak menghindari yang namanya gula,
kemudian yang namanya asam, karena kalau kita tidak menjaga kebersihan, otomatis bakteri senang banget dengan berjoget-joget istilahnya ya di dalam rongga mulut kita, akan banyak yang digerogotin. Nah, selain itu adanya infeksi, bakteri itu juga nanti bisa menjalar sampai ke bakteremia atau bahkan bisa sampai ke pembuluh darah ya. Karena memang kita tahu bahwa kalau sudah yang namanya infeksi itu harus sudah dilakukan penanganan. Kalau tidak dilakukan penanganan atau pasien takut nih datang ke dokter gigi, nah itu juga nantinya akan menjadikan penyakit itu tambah parah. Sebenarnya sudah parah, tapi karena takut ke dokter gigi, nah itu akan menjadi lebih parah lagi. Nah, sampai bahkan pasien ada yang infeksi berat sampai meninggal, itu karena penanganannya yang terlambat, pasien tidak mau datang untuk periksa. Sebaiknya untuk para lansia, memang tidak hanya lansia ya sebenarnya, kita untuk periksa ke dokter gigi paling tidak itu setiap 6 bulan sekali ya gitu. Kenapa? Kita rutin untuk pembersihan karang gigi, kemudian mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya gitu. Jadi istilahnya kalau kita itu sudah melakukan preventif atau pencegahan sejak dini, insya Allah nanti kedepannya akan lebih baik, tidak akan ada pengobatan. Kan tidak enak ya minum obat itu. Jaga kesehatan gigi dan mulut kita sejak awal, tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita, kemudian periksa rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, rutinkan anak-anak kita untuk menjaga kesehatan gigi, sikat giginya ya pagi setelah sarapan sama malam mau tidur itu minimal. Jadi boleh nanti setelah makan mungkin di luar sana sering kuliner nih, nah setelah makan bisa dilakukan untuk pembersihan setelah itu. Jangan lupa juga untuk kita selalu menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, karena itu juga mencegah terjadinya gigi yang berlubang.